Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut belasan orang terbalik di Jalan Lintas Timur, 1 orang tewas. Yo, tangani. Bang, lo geserin ininya. Sini. Penyergapan 2 mahasiswa yang membawa narkoba. Keluarin. Sabu. Dah, bawa. Harga bawang merah melejit setelah Lebaran. Sini. Geledah dulu. Ini motor. 2 pemuda ditangkap di Jalan Kelurahan Skalamider, Tanjung Karangparat, Bandar Lampung, Senin malam. Tersangka awalnya sempat kabur saat melihat polisi mengejarnya. Meski awalnya sempat mengelak tuduhan polisi, namun keduanya akhirnya pasrah ditangkap setelah polisi menemukan 4 bungkus sabu-sabu dan 1 bungkus tembakau sintetis. Tembakau gorila ya? Oh, nggih. Tersangka bernama Komara Aji dan Handika Putra, warga Serang, Banten, yang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Keduanya mengatakan narkoba miliknya dibeli dari seseorang secara daring. Buka. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka membantah sebagai bandar narkoba. Mereka menyatakan narkoba yang dibelinya akan dikonsumsi sendiri. Dapat dari mana? Dapat dari online. Online. Kamu belinya harganya berapa? 1,5. 1,5 juta. Kenapa konsumsi ini? Biar enak. Biar apa? Biar enak. Biar enak. Kan kamu mahasiswa sih kok konsumsi kayak gini? Banyak tugas. Karena banyak tugas. Sengaja konsumsi ini biar ngerjain tugas. Ke bawah-bawah ya, Pak. Ke bawah-bawah. Sudah lama konsumsi ini? Belum. Dengan barang bukti narkoba yang cukup banyak ini, polisi menduga kedua mahasiswa ini juga adalah pengedar narkoba. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Terus jalan, terus ke depan, terus. Kepolisian Polda Lampung Selasa siang membongkar sindikat prostitusi daring yang melibatkan remaja putri sebagai korbannya. Dari 6 tersangka yang ditangkap, 1 diantaranya adalah wanita dan mereka seluruhnya berperan sebagai muncikari. Mereka ditangkap di sebuah kamar rumah kos di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, para tersangka merekrut korban sebagai pekerja seks komersial dengan perangkap utang. Tersangka awalnya membelikan ponsel atau motor. Korban yang terjerat utang kemudian pasrah mengikuti kemauan para tersangka. Para korban dijual kepada pria hidung belang melalui aplikasi daring. Ini adalah dari saudara BA ini selaku muncikari ini adalah berkenalan dengan anak tersebut dan juga di sana diberikan janji atau mau nggak kamu saya belikan iPhone, kemudian sepeda motor atau televisi, namun demikian dengan cara menghutang atau mengangsur. Nah, setelah itu dibuatkan surat perjanjian hutang kepada anak-anak tersebut. Dan kalau seandainya anak-anak ini tidak bisa melunasi atau kepingin pergi, maka mereka berkewajiban untuk membayar 8 juta ya kalau nggak salah, 8 juta. Sekitar 8 juta, seperti itu. Sehingga anak ini kayak terikat untuk terus bisa membayar dari barang-barang yang dibelikan oleh si DA mucikari tersebut. Polisi menyita 6 motor, ponsel, alat kontrasepsi, dan pakaian korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara.
Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Gelombang arus balik lebaran dari Sumatera ke Jawa di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sepanjang hari Selasa kemarin terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian mobil dan motor pemudik di seluruh dermaga yang akan naik kapal Roro. Arus balik kemarin didominasi pemudik pejalan kaki. Mereka pada umumnya adalah pemudik lokal asal Lampung yang bekerja sebagai buruh serabutan dan wira swasta di Jakarta dan kota lainnya di Jawa. Mereka memilih melakukan perjalanan mudik arus balik belakangan untuk menghindari kepadatan. Saya dari Bandar Lampung, Tanjung Karang. Mau kemana, Pak? Mau arus balik ke Jakarta. Lancar. Alhamdulillah sangat menyenangkan, lancar. Gimana, Pak, di pelabuhan ramai gini? Kabar gini ya kita tetap happy aja. Iya, karena kita habis pulang kampung. Kegiatannya ya buruh kerja Sama siapa aja, Pak? sama keluarga. Keluarga. Berapa orang? Ada 7 orang. Gelombang arus balik lebaran tahun ini diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan ini, mengingat masih terdapat puluhan ribu orang yang mudik ke Sumatera belum kembali ke Jawa. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, jumlah pemudik terbanyak yang menyeberang ke Jawa terjadi pada hari Minggu lalu, yakni lebih dari 14.000 orang. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pelabuhan Panjang Bandar Lampung hingga Selasa siang masih melayani penyeberangan pemudik arus balik tujuan Pelabuhan Ciwan dan Serang, Banten. Para pemudik yang melalui Pelabuhan Panjang didominasi pemudik motor dan mobil pribadi. Pantauan arus balik di pelabuhan ini terpantau lengang. Tidak ada antrian kendaraan yang akan masuk kapal Roro. Menurut petugas, pengoperasian Pelabuhan Bandar Lampung untuk melayani pemudik arus balik akan berakhir pada hari Kamis besok 18 April. Jadwal keberangkatan kapal Roro di pelabuhan ini setiap hari pada pukul 12.00, 14.00, dan terakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dari kebijakan guna mengurai kepadatan di Bakauheni, maka pemakai jasa yang punya tiket yang udah memesan tiket Bakauheni ke Merak bisa kita layani untuk dari Panjang ke Juanda. Dari H+1 itu sudah di atas 100 tiket, ya 100 tiket yang menyeberang dari yang punya tiket Bakauheni Merak sudah melewati Panjang ke Juanda. Pada arus balik tahun ini, pemerintah mengoperasikan 3 pelabuhan di Lampung untuk mencegah terjadinya pemudik terlantar seperti yang terjadi di Merak pada arus mudik lalu, yakni Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ di Bakauheni. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Balai Karantina Pertanian.